Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Triani Adelina SPT MP. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Edi Erwan SPT MSc PhD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Performance puyuh Cotunica japonica yang diberi ransum mengandung tepung azolla microphylla fermentasi. Puyuh atau Cotunica japonica merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang tinggi. Ukurannya yang relatif kecil dan berkaki pendek. Penyediaan pakan unggas, terutama puyuh, merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum beternak, di mana pakan memenuhi biaya produksi yang lebih dibandingkan biaya produksi yang lain. Selain itu, lebih dari 70% biaya produksi merupakan biaya pakan. Dengan demikian, perlu dicari pakan alternatif yang harganya murah, produksinya melimpah, banyak di Indonesia dan tidak bersaing dengan manusia. Dan salah satunya yang dapat digunakan yaitu tumbuhan paku air Azolla microphylla. Menurut Kanayan tahun 1993, Azolla mampu berkembang dalam waktu 3-4 hari dan menutupi seluruh permukaan air. Kandungan nutrisi yang dimiliki oleh tepung azolla yaitu protein kasarnya 29,19%, lemak kasar 3,44%, serat kasar 18,41%, abu 13,90%, dan energi metabolismenya 2892 kilokalori per kilogram menurut Ashmanu tahun 1997. Noverdiman tahun 2012 menyatakan bahwa azolla mengandung protein kasar yang cukup tinggi, yaitu 26,67%, dan serat kasar yang cukup tinggi, yaitu 17,12% sampai dengan 18,53%. Dan untuk menurunkan kandungan serat kasar yang ada pada Azolla microphylla dapat dilakukan fermentasi dengan memanfaatkan aktivitas mikroba. Salah satu mikroba yang dapat digunakan untuk proses fermentasi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performance puyuh atau Cotunica japonica yang diberi ransum mengandung tepung Azolla microphylla fermentasi. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi peternak dan mahasiswa mengenai performance puyuh yang diberi ransum mengandung tepung Azolla microphylla yang dilihat dari konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, H0 merupakan penambahan tepung Azolla microphylla dalam ransum tidak dapat memperbaiki jumlah konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum. H1-nya, penambahan tepung Azolla microphylla dalam ransum dapat memperbaiki jumlah konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020 di kandang di daerah Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan puyuh sebanyak 120 ekor. Bahan pakan yang digunakan terdiri dari jagung halus, bungkil kedelai, bekatul, tepung ikan, dedak, dan tepung Azolla microphylla fermentasi. Peralatan yang digunakan yaitu lampu 15 watt, timbangan digital, hygrometer untuk mengukur suhu dalam atau luar, dan kelembapan kandang. Tempat pakan, tempat minum, hand sprayer, kamera atau alat untuk dokumentasi, serta kertas dan alat tulis.
Metode penelitian ini yang digunakan adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 pengulangan. Pelaksanaan penelitian memiliki 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap perlakuan, dan tahap pengambilan data. Tahap persiapan dalam penelitian ini meliputi persiapan kandang, pembelian puyuh, serta pembuatan tepung azolla microphylla fermentasi. Untuk membuat tepung azolla microphylla fermentasi, azolla harus dijemur terlebih dahulu. Untuk pembuatan tepung azolla kering, azolla microphylla yang sudah kering digiling menggunakan blender. Tepung azolla microphylla kering digunakan sebanyak 1 kg ditambah dedak 10% dan 30 ml aquades, lalu dikukus selama 45 menit. Setelah air mendidih, kemudian dibiarkan dingin pada suhu kamar. Setelah substrat dingin, diinokulasi dengan khamir Saccharomyces cerevisiae dengan dosis inokulasi 5%. Tepung azolla microphylla difermentasi selama 3 hari. Selanjutnya, dikeringkan dengan temperatur 60 derajat Celcius selama 12 jam. Tepung azolla microphylla fermentasi dicampur ke dalam ransum. Pencampuran azolla kering dengan larutan perbandingan 3 gram azolla berbanding dengan 10 ml air bersih. Tahap persiapan dilakukan selama 1 bulan sebelum penelitian dimulai. Pemberian ransum dilakukan ad libitum. Ransum diberikan hasil pencatatan konsumsi selama seminggu, dan juga pertumbuhan bobot badan mingguan digunakan untuk mengetahui konversi ransum per minggunya. Pengambilan data dilakukan selama 6 minggu. Sekian dari penjelasan proposal penelitian yang akan saya lakukan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.